Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semua sehat ya? Oke. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang coding dan KA. Tentang apa, nak? Coding dan KA. Jadi coding dan KA ini adalah satu pelajaran yang akan membahas tentang pengkodingan dalam sistem komputer dan kecerdasan artifisial. Kalian semua tahu AI? Tahu ya. Jadi AI itu adalah sistem kecerdasan artifisial yang dibuat oleh manusia. Tujuannya untuk memudahkan kehidupan manusia. Paham ya? Oke. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian harus bisa memahami konsep berpikir komputasional. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan 4 komponen utama dalam berpikir komputasional. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi berbagai masalah, ya, sering berbagai masalah. Nah, terkadang kita itu bingung bagaimana cara memecahkan masalah itu. Kalau kamu bisa berpikir sistematis atau runtut, ya, maka kalian bisa memecahkan masalah dengan mudah. Misal contoh begini. Saya mau pergi ke pasar, ya, itu suatu permasalahan. Saya mau pergi ke pasar. Bagaimana caranya supaya saya bisa ke pasar? Nah, yang pertama adalah saya bisa jalan kaki. Misalnya ini pasarnya 5 km panjang apa jaraknya. Kira-kira saya sanggup enggak jalan kaki? Sanggup, tapi capek. Ya, berarti saya butuh alat bantu. Alat bantunya bisa apa saja? Bisa sepeda, terus mobil, sepeda motor. Sendok bisa? Enggak bisa. Nah, ini loh. Makanya kamu kalau bisa berpikir komputasional, ketika kamu dapat masalah, kamu akan menggunakan cara yang sistematis dan media yang tepat. Paham ya? Anak-anak, hari ini Pak Dwi punya gambar, potongan gambar kecil-kecil. Nanti kamu akan saya minta untuk mengurutkan gambar ini dan memecahkan permasalahan yang bisa dipecahkan. Paham ya? Sebentar. Mempraktekkan, tunjuk tangan. Oke, silakan maju, Hafiz. Hafiz, sekarang di sini ada beberapa alat dan bahan. Coba kamu ambil alat dan bahan apa saja untuk membuat teh. Oke, kamu sambil disebutkan, nah, apa itu? Cangkir, terus panci, ya, teh celup, oke. Terus sendok, gula. Nah, sekarang Pak Dwi ingin kamu bercerita bagaimana proses membuat teh dengan bahan dan alat yang sudah kamu siapkan. Coba. Tuangkan air ke dalam panci, dan masak dengan api tunggu sampai mendidih. Terus, ya, sambil bercerita, dipindah sambil bercerita. Kemudian masukkan air yang mendidih tersebut ke dalam cangkir. Kemudian masukkan teh celupnya. Ditunggu dalam beberapa menit. Angkat teh celup, kemudian masukkan gula, aduk, dan sudah jadilah teh ya. Oke, tepuk tangan untuk Hafiz. Oke, silakan bisa duduk ke tempatnya lagi. Baik, siapa lagi yang ingin mencoba
Praktek maju ke depan. Silakan tunjuk tangan. Oke, silakan. Maju ke depan. Sekarang kamu tentukan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat mie instan. Kamu pilih. Ini tak taruh di sini dulu. Wes, semua di sini dulu. Wes, taruh sini nanti. Apa saja? Air ya. Kompor. Oke. Piring. Garpu. Gunting. Saringan. Mie instan. Bumbu terus sudah. Oke, sekarang ceritakan bagaimana cara membuat mie instan dari gambar-gambar yang ada di sini. Coba. Pertama-tama masukkan air ke dalam panci. Iya, terus? Lalu rebus air di atas kompor. Iya, terus? Gunting bungkus mie instan. Iya. Lalu masukkan ke dalam panci air yang sudah mendidih. Ya. Terus? Keluarkan bumbu yang masih ada di kemasan. Letakkan ke Di piring. Oke, terus? Tunggu selama beberapa menit. Lalu angkat mie menggunakan saringan. Setelah itu? Tuangkan mie Ya. mie yang ada di saringan ke piring. Ambil gambarnya di mana? Terus? Aduk. Aduk menggunakan garpu. Terus? Hingga tercampur rata. Jadilah mie instan. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, silahkan kembali ke tempat masing-masing. Oke anak-anak, sekarang kalian kan sudah duduk sesuai kelompok masing-masing ya. Pak Dwi beri satu aktivitas, silahkan kamu diskusikan dengan kelompokmu ya. Saya bagi dulu ya. Oke. Di situ nak, silahkan kamu isi identitas dulu. Nama kelompoknya, Pak Dwi anggap ini kelompok merah, ini kelompok putih ya. Kemudian tulis nama anggota kelompoknya siapa saja. Oke. Terus kelas berapa? Berarti 7A ini ya, tulis. Di situ nak ada aktivitas, Sekarang dalam sistem konsep berpikir komputasional itu ada istilah yang disebut diskomposisi. Ada yang tahu diskomposisi? Belum ya? Diskomposisi itu adalah proses memecah atau memisahkan sesuatu menjadi beberapa tahap. Tadi teman kalian sudah praktek bagaimana cara membuat mie instan. Kamu kan selama ini taunya mie instan sudah siap dimasak oleh ibumu, ya kan? Nah, bagaimana kok bisa mie instan itu jadi? Ternyata ada proses merebus air, memasukkan mie, kemudian memasukkan bumbu, dan lain sebagainya. Itu yang disebut diskomposisi. Nah, sekarang kamu perhatikan aktivitas yang ada di masing-masing kelompokmu. Ya, yang kelompok merah membuat jus mangga, yang kelompok putih membuat telur goreng. Nah, sekarang kamu tuliskan langkah-langkah apa saja untuk membuat itu. Paham anak-anak? Paham ya? Oke. Pak Dwi beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ya, silakan. Ini ya. Oke, bagus. Didiskusikan ya. Oke. Apa dulu dalam proses membuat jus mangga? Ya. Kamu ditulis di langkah-langkahnya, bagaimana caranya, ya. Oke.
Oke, anak-anak sudah selesai? Sudah ya, oke. Sekarang Pak Dwi ingin kamu coba mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompokmu. Oke, ke kelompok merah dulu silakan dibaca, boleh berdiri. Ya, sebutkan nama kelompok dan nama anggotanya. Nama kelompok Andika, Pano, Kenyo, Aldi, Sesa, Indri. Oke. Aktivitasnya apa tadi? Langkah-langkah membuat jus mangga. Oke, sekarang silahkan kamu ceritakan bagaimana. Siapkan mangga, cuci mangga, kupas mangga. Kelompok yang lain perhatikan ya. Masukkan dalam blender, tambah air, gula, susu, es batu. Lalu blender sampai halus. Tuang jus ke dalam gelas dan jadilah jus mangga yang siap diminum dan dinikmati. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Sekarang silakan kelompok putih untuk menjawab atau mempresentasikan hasil diskusinya. Berdiri. Sebutkan dulu nama anggota kelompok. Nama anggota kelompoknya yaitu Devino, Riza, Jondi, dan Farah. Oke, aktivitasnya apa, Nak? Membuat telur goreng. Ya, silakan kamu sebutkan, jelaskan hasil diskusi kamu. 1. Siapkan telur, minyak, macan, kompor, dan putih. 2. Taruh roti di kompor dan berikan sedikit minyak. 3. Letakkan telur ke dalam mangkok. 4. Sedikit garam. 5. Aduk garapan menggunakan garpu. 6. Tuang ke dalam wajan. 7. Goreng hingga berwarna kuning keemasan. 8. Angkat dan tiriskan. 9. Lalu siap disajikan. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke. Baik, anak-anak, kamu tadi sudah mencoba praktek diskomposisi ya. Yang kedua, kamu juga sudah diskusi di kelompokmu masing-masing terkait dengan langkah-langkah diskomposisi. Sekarang Pak Dwi, sebelum menutup pelajaran, Pak Dwi mau tanya dulu ke kamu. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir secara sistematis. Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya. Oke. Bagus. Sekarang apa itu diskomposisi? Menguraikan masalah anak-anak kecil. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, anak-anak, betul yang kamu sampaikan bahwa kalau berpikir komputasional itu secara konsep adalah berpikir secara sistematis seperti komputer. Jadi komputer itu dia dibuat oleh manusia dan dia bisa berpikir. Kalau kita yang membuat komputer tidak berpikir secara komputasional, maka komputer itu tidak bisa untuk bekerja atau komputer itu tidak bisa menjalankan fungsinya. Maka dari itu, untuk berpikir secara komputasional, maka kita harus memahami prinsip dekomposisi, yaitu menguraikan permasalahan ke dalam langkah-langkah kecil. Ya, paham anak-anak? Oke. Menurut kamu, ya, kira-kira hari ini apa yang sudah kamu peroleh atau apa yang kamu pelajari? Coba tunjuk tangan. Oke, Tonyo, silakan. Hari ini kami telah mempelajari tentang diskomposisi. Iya. Membuat kami belajar memecahkan masalah secara sistematis. Oke, tepuk tangan anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat ya. Tetap semangat ya. Kita minggu depan kita akan belajar tentang coding dan konsep coding di dalam komputer, paham? Oke, itu saja yang bisa Pak Dwi sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.